Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Mufidatul Makfuroh dari kelas 11 MIA. Di sini saya akan menceritakan sebuah cerpen yang berjudul Zainab Sayang Keluarga. Di pagi yang cerah dengan background Gunung Semeru yang tampak jelas, dibaluti oleh awan indah serta kicauan burung yang berirama, mewarnai hari-hari anak soleha yang sedang memakai jilbab warna merah. Dia tinggal di desa Ponoraga, Lumajang. Tempatnya yang sangat terasa asri di kaki gunung. Hal itu cukup indah sekali jika dideskripsikan. Duduk di bangku kelas 9 dan sekarang dia sedang menikmati masa-masa libur sekolah akhir semester. Libur ini dia gunakan untuk menghabiskan waktunya dengan selalu membantu ibunya, seperti membereskan rumah, mengantarkan sarapan untuk bapaknya, dan masih banyak aktivitas lain yang dia lakukan. Hingga pukul 10 tiba, rasa bosan melanda dan bingung ingin melakukan apa, karena semua pekerjaannya sudah selesai dilakukan, hingga muncul ide untuk bermain saja ke rumah temannya. Apa aku pergi ke rumah Aisyah aja ya? Dia beranjak meminta izin kepada ibunya untuk pergi ke rumah temannya. Aisyah adalah teman sejak kecil Zainab. Sampai di rumah Aisyah dengan mengendarai sepeda yang jaraknya sekitar 10 rumah dari rumahnya. Mereka saling berbincang-bincang sambil tertawa. Tiba-tiba datang ibu Aisyah dari arah dapur, menghampiri mereka yang ada di ruang tamu. Beliau meminta tolong Zainab untuk mengantarkan Aisyah membeli beras di kampung sebelah, karena Aisyah tidak bisa mengendarai motor. Nah, Bude boleh minta tolong. Apa Bude? Antarkan Aisyah membeli beras di Supermidi. Siap Bude, tapi untuk ongkosnya berkas 10.000 ya. Haha, bercanda Bude. Aku ikhlas membantu Bude dengan setulus hati lillahi ta'ala, bukan semata ongkos. Mulutmu Nap kayak lagi tausiah aja. Aisyah menimpali. Udah cepat berangkat, nanti takut kalau tiba-tiba hujan di luar. Sampai sini nanti tak buatkan rujak kikil buat kalian. Zainab serta Aisyah pergi ke rumah Zainab untuk berganti kendaraan dan juga hendak berpamitan kepada ibunya. Bu, aku mau nganterin Aisyah beli beras. Ibu mau titip apa-apa? Ibu titip belikan sate aja, 2 porsi untuk adik-adikmu. Oke Bu, berangkat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati kalau udah dapat langsung pulang. Akhirnya mereka pergi mencari beras yang disuruh Ibu Aisyah. Setibanya di Supermidi, mereka mencari barang tersebut. Namun, kok gak ada ya, Nabil? Di mana ini ya? Ayo coba cari di supermarket aja. Setelahnya, mereka menuju supermarket yang ada di RT 23. Yang tepat dan kebetulan sekali di sebelah supermarket itu ada penjual sate. Sebelum masuk, mereka memesan sate dan lanjut memilih beras di dalam serta memilih beberapa keperluan alat sekolah mereka. Sibuk memilih alat sekolah, tiba-tiba mereka merasakan angin yang sangat dingin sekali dari arah luar. Kok tiba-tiba dingin ya, Nam? Kalau hujan gimana ini? Tenang aja ya, aku bawa jas hujan. Sesudah urusan mereka selesai, mereka keluar. Dan ternyata awan yang paginya sangat indah kini berganti menjadi awan hitam yang sudah menutupi langit. Sebelah selatan pun sudah tidak terlihat sebab tertutup oleh kabut hitam. Awalnya mereka saling bertanya, ada apa sebenarnya ini? Mereka melihat orang-orang dari sebelah selatan saling berlarian, yang kelihatannya mencari aman, hingga seorang laki-laki parubaya lewat di depan mereka berdua. Terselip kekhawatiran yang sangat jelas di raut wajahnya. Zainab bertanya kepada laki-laki tersebut, Pak, ada apa ini Pak? Gunungnya erupsi Nduk, cepat pulang. Hanya itu saja yang dia jawab, kemudian dia pergi berlari lagi. Loh, astagfirullah, gimana ini, Cah? Zainab langsung teringat oleh ibunya. Yang ada di rumah, dia menelpon ibunya, namun ponsel yang dia gunakan itu lowbat. Sedang Aisyah, dia tidak bawa ponsel. Dia meninggalkan di rumahnya. Mereka bergegas untuk pulang. Yang ada di pikirannya sekarang hanya rasa takut yang menyelimupinya dan keluarganya yang sedang di rumah. Zainab dan Aisyah sedang dengan kenekatannya pergi menembus kabut hitam itu karena memang arah rumah mereka sebelah selatan dari supermarket yang tadi dia masuki. Di tengah perjalanan mereka dihentikan oleh seorang yang kelihatannya seperti pedagang. Hei, mau kemana kalian nak? Pulang Pak, mereka menjawab dengan air mata yang turun dengan deras.
Jangan lewat sana, bahaya, lewat jalan kecil aja. Dia menunjukkan jalan kecil yang ada di sebelah kanan tempat cucian motor. Ketika hendak berbelok menuju cucian motor itu, tiba-tiba motor yang dikendarai mati. Tak tahu kenapa, feeling Zainab, motornya mati mungkin karena kehabisan bensin, karena tadi lupa dia isi. Dengan gerakan sat-sat, Zainab turun dan menyuruh Aisyah turun juga. Zainab membuka tangki bensinnya dan ternyata benar, kosong. Tidak tahu harus melakukan apa lagi, Zainab menitipkan motor matiknya di cucian motor tadi. Mereka beralih seraya menangis karena rasa takut yang melanda. Tidak peduli lagi wajah dan jilbab mereka berupa apa dan berwarna apa, karena telah menerjang hujan abu dari tadi. Sampai di depan gang, mereka berpas-pasan dengan Abang Aisyah. Arah Abang Aisyah akan menuju ke pemukiman, karena keluarganya sudah ada di sana semua. Aisyah mengajak Zainab untuk ikut pergi bersama abangnya, namun Zainab menolak karena yakin keluarga Zainab masih ada di rumah menunggu dia. Zainab dipinjami ponsel Abang Aisyah untuk menghubungi ibunya. Mereka pergi duluan dan kini Zainab sendiri sambil terus berlari menuju rumahnya. Teleponnya bersambung. Bu, di mana? Ya Allah anakku, ibu ada di Masjid Al-Falah, nak. Kamu di mana? Ibu udah sama bapak kamu di mana, nak? Aku gak apa-apa, Bu. Aku udah. Zainab tidak sadar ponsel yang digunakan baterainya sisa 2% dan tinggal hitungan detik ponselnya mati. Zainab pun belum selesai melanjutkan kalimatnya. Dua pikiran saling terbesit di otaknya. Satu merasa lega karena mengetahui keberadaan keluarga. Di sisi lain, dia harus bagaimana untuk sampai di Masjid Al-Falah. Melanjutkan perjalanan, terus sampai tidak tahu lagi sudah meloloskan air mata sebanyak apa. Dia tidak mengerti, hingga dia berpapasan dengan tetangga Zainab yang berbaik hati dan rela untuk harus berbalik arah agar bisa mengantarkan Zainab. Kok jalan sendiri? Mau kemana? Nah, bahaya. Ibuku ada di Masjid Al-Falah, Pak De. Aku mau ke sana. Zainab menjawab dengan wajah tetap gelisah. Ayo tak antar ke sana, cepat. Dengan perasaan lega, Zainab menaiki motor tetangganya itu. Sesampainya di depan Masjid Al-Falah, Zainab lega karena mengetahui ada mobil punya bapaknya yang terbakit. Zainab turun dan berucap terima kasih kepada tetangganya. Dia lari mendekat ibunya. Ibu, Zainab memeluk ibunya dengan sangat erat karena untuk menghilangkan rasa takut seperti tadi dia rasakan. Dengan rasa khawatir dan gelisah sejak tadi dan tidak henti-hentinya menangis memikirkan keadaan anak perempuannya itu, Ibu Zainab membalas pelukan dan membersihkan wajah Zainab yang sudah dibedaki oleh abu. Tiba-tiba, angin yang awalnya sangat dingin sekarang bertambah dingin lagi. Hingga suara gemuruh dari arah gunung terdengar jelas. Bersamaan dengan itu, hujan semakin deras sampai terlihat ada kilauan cahaya seperti petir, tetapi lebih menyeramkan daripada petir. Mengeluarkan suara yang sangat menggelegar. Jedar, semua orang panik. Beberapa orang terdengar sedang melafazkan beberapa doa-doa. Ada juga pingsan serta menangis dengan histeris. Beberapa jam di Masjid Al-Falah tidak terasa hingga hujan mulai mereda. Semua orang bergegas untuk pergi dari sana termasuk Zainab dan keluarganya. Setelahnya mereka langsung pergi dari area sana karena takut jika sampai Gunung Semeru erupsi lebih hebat lagi. Dari Masjid Al-Falah hendak menuju pemukiman yang jauh dari gunung lebih aman lagi. Sesampainya di pemukiman, mereka membereskan tempatnya untuk istirahat nanti malam dan hari-hari kemudian sampai wilayah rumahnya memungkinkan untuk ditinggali lagi. Selesainya tugas mereka, Bapak Zainab menghampiri dan bertanya kepada Zainab tentang perjalanan Zainab. Tadi Zainab bercerita dari awal saat dia mulai merasakan angin dingin di supermarket, motornya yang tiba-tiba mogok dan bertemu dengan Abang Aisyah. Hingga cerita selesai, Bapak Zainab bertanya padanya, terus kenapa kamu tadi nggak ikut Abang Aisyah aja, nak? Enggak, Pak. Aku yakin saat itu kalian masih di rumah. Jika aku tadi pergi bersama Abang Aisyah, pikiranku pun tadi tidak akan tenang sebab memikirkan apa yang terjadi pada kalian. Beruntungnya sekarang tidak ada yang terjadi apa-apa pada kita, Pak.
dimanapun kalian tadi berada. Zainab akan terus mencari kalian sebab Zainab sangat butuh kalian. Zainab tidak akan sanggup jika hidup sendiri tanpa kalian. Zainab bercerita dengan menangis terseduh-seduh. Sampai bapak Zainab memeluk Zainab untuk menenangkan dia dan ikut menangis sebab terharu oleh penuturan anaknya. Sekian cerpen yang saya bacakan tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.